Baik, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok dengan materi memilih bank BCA. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Terutama perkenalan dari saya. Perkenalkan, nama saya Wawi Saputra, NPM saya 18 15 31 01 89. Dan selanjutnya mungkin teman saya akan yang perkenalan. Dan nanti setelah perkenalan kami akan langsung membahas tentang materi kami. Perkenalkan, nama saya Heni Handayani Harahap, NPM saya 18 15 31 02 69. Perkenalkan, nama saya Adinda Rusmia Nur Sawaldi, NPM saya 1815 3102 60. Perkenalkan, nama saya Nur Atika Arifin, NPM saya 1815 31 02 56. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan dari Bank BCA. Dari tahun 1955, NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Catching Factory berdiri sebagai cikal bakal Bank Sentral Asia atau BCA. Pada tahun 1957, BCA mulai beroperasi pada 21 Februari 1957 dan berkantor pusat di Jakarta. Pada tahun 1970-an, Bank BCA efektif pada 2 September 1975. Nama bank pun diubah menjadi PT Bank Sentral Asia atau BCA. Bank BCA juga memperkuat jaringan layanan cabang. Pada tahun 1977, BCA berkembang menjadi bank devisa. Pada tahun 1980-an, BCA memperluas jaringan kantor secabang secara agresif sejalan dengan deregulasi sektor perbankan di Indonesia. BCA mengembangkan berbagai produk dan layanan maupun perkembangan teknologi informasi dengan menerapkan online system untuk jaringan kantor cabang dan meluncurnya tabungan hari depan. Pada tahun 1990-an, BCA mengembangkan alternatif jaringan lainnya melalui ATM. Pada tahun 2000-an, BCA memperkuat dan mengembangkan produk dan layanan terutama perbankan elektronik dengan memperkenalkan debit BCA, tunai BCA, internet banking klik BCA, mobile banking MBCA, dan edisi BIS, dan lain-lain. Pada tahun 2008 dan 2009, BCA telah menyelesaikan pembangunan mirroring IT sistem guna memperkuat kelangsungan usaha dan meminimalisasi risiko operasional. Struktur organisasi Bank BCA. Yang pertama itu ada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Dia memegang kekuasaan tertinggi, berperan sebagai mekanisme utama untuk melindungi dan melaksanakan hak-hak pemegang saham. Yang kedua ada direksi. Direksi ini wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan seluruh aktivitas sesuai dengan ketentuan tersebut. Yang ketiga ada Dewan Komisaris. Dia melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Bank BCA. Mereka juga membentuk komite-komite untuk memastikan apakah Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya secara efektif. Selanjutnya ada Presiden Direktur, bertanggung jawab atas koordinasi umum serta membawahi divisi audit internal biro, anti fraud, dan satuan kerja corporate social responsibility. Selanjutnya ada Wakil Presiden Direktur, bertanggung jawab atas bisnis kredit dan memantau perkembangan usaha entitas anak BCA yang bergerak di bidang syariah. Dan di bawahnya ada Direktur-Direktur. Yang pertama itu ada Direktur Perbankan Korporasi, bertanggung jawab di bidang finance dan banking. Selanjutnya ada Direktur Perbankan Komersial dan SME, bertanggung jawab atas bisnis komersial, cash management dan layanan kredit. Selanjutnya ada Direktur Sumber Daya Manusia, bertanggung jawab atas pengelolaan strategi dan kebijakan sumber daya manusia.
Selanjutnya ada Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang, bertanggung jawab sebagai pelaksana harian pembina dan memantau manajemen wilayah dan cabang. Selanjutnya ada Direktur Perbankan, bertanggung jawab atas pengembangan bisnis dan pemasaran transaksi perbankan. Dan Direktur Manajemen Risiko, bertanggung jawab atas kepatuhan dan manajemen risiko, serta aset pengamanan informasi. Ada Direktur Perencanaan dan Keuangan, bertanggung jawab atas divisi strategi dan perencanaan perusahaan. Terakhir ada Direktur Kredit dan Hukum, bertanggung jawab atas analisa kredit, penyelamatan kredit, dan hukum. Nah, selanjutnya ada produk, penghimpunan data dan saluran data Bank BCA. Yang pertama ada produk simpanan. Produknya itu antara lain ada tahapan gold, tahapan ekspresi, tahapan berjangka, tapres, tabunganku, giro, deposito berjangka, BCA dolar, simpanan pelajar, dan laku. Lalu kemudian yang kedua ada kartu kredit. BCA memberikan beberapa pilihan kartu kredit yang disediakan untuk nasabah, antara lain BCA Card, BCA Mastercard, BCA Visa. Lalu kemudian yang ketiga ada fasilitas kredit. Produknya antara lain kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kredit modal kerja, kredit sindikasi, kredit ekspor, kredit investasi, distributor financing, supplier financing, dealer financing, warehouse financing, showroom financing, investment financing, dan yang terakhir trust receipt. Lalu yang keempat ada layanan transaksi perbankan. Di sini BCA memberikan fasilitas layanan transaksi perbankan untuk mendukung berbagai transaksi perbankan nasabah, antara lain auto debit, safe deposit box, transfer, remittance, bank notes, collection and clearing, travel check. Lalu ada BCA virtual account, open payment, payroll service, cash pick up, dan terakhir ada modul penerimaan negara generasi 2 atau MPNG 2, pembayaran pajak dengan sistem e-billing. Lalu kemudian ada layanan cash management. Produknya itu antara lain payable management, disbursement, lalu receivable management atau collection, liquidity management, B2B, dan B2C. Lalu kemudian ada produk bancassurance. Antara lain itu produknya ada Provisa Max, Provisa Syariah, Provisa Platinum Syariah, Provisa Platinum Max, Maxi Health, Maxi Kit Investa, Maxi Retirement, Maxi Legacy, BCA Life Heritage Protection, asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi kecelakaan diri. Lalu kemudian ada Standby LC atau bank garansi. BCA menyediakan beberapa jenis bank garansi yang dapat nasabah manfaatkan untuk mendukung transaksi perdagangan atau pelaksanaan proyek, yaitu antara lain produknya ada Advance Payment Guarantee, Bid Guarantee, Performance Bond, Counter Guarantee, Custom Guarantee, Direct Pay Guarantee, Financial Guarantee, Maintenance Guarantee, Performance Guarantee. Lalu kemudian ada pembiayaan ekspor import atau trade finance. Nah, Bank BCA menawarkan berbagai fasilitas yang melayani transaksi ekspor impor. Saat ini BCA bekerja sama dengan 1990 bank koresponden yang tersebar di 107 negara. Produk yang ditawarkan antara lain ada Inward Documentary Collection, LC Confirmation, LC Discounting, LC Forfeiting, LC Issuance, LC Negotiation, Letter of Guarantee, Outward Documentary Collection, Pre-Export Financing, Trust Receipt, Letter of Credit, Negotiation, Bank Exception, Bills Discounting, Documentary Collection. Lalu kemudian ada fasilitas valuta asing. Produknya antara lain ada spot, forward, swap, produk derivatif lainnya. Lalu kemudian ada perbankan elektronik. Layanan perbankan elektronik yang BCA berikan itu antara lain ada ATM BCA, edisi BCA, debit BCA, tunai BCA, flash, self-service Facebook printer. Lalu kemudian ada internet banking, mobile banking, contact center, phone banking, SMS top up, BCA mobile, SMS BCA, SMS push notification service via SMS atau email. Lalu ada e-tax untuk pembayaran pajak lokal, PPN, PPH, dan lainnya.
Sakuku, BCA ClickPay, Duit, lalu ada IBranch BCA, dan yang terakhir Vira atau Virtual Assistant Chat Banking BCA. Lalu kemudian ada surat kredit berdokumen dalam negeri SKBDN Lokal LC. Produknya itu antara lain Letter of Guarantee, SKBDN Discounting, SKBDN Forfeiting, SKBDN Issuance, dan yang terakhir Trust Receipt. Lalu kemudian di produk investasi reksadana yang dipersembahkan oleh BCA antara lain itu ada reksadana pasar uang, reksadana terproteksi, reksadana saham, lalu ada reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap IDR, reksadana pendapatan tetap USD. Lalu kemudian produk investasi obligasi. Produknya itu antara lain ada surat utang negara, surat berharga syariah negara. Selanjutnya ada jasa layanan Bank BCA, terdiri dari ATM BCA, edisi BCA, debit BCA, tunai BCA, flash, SSPP, internet banking, mobile BCA, contact center, phone banking, SMS top up, e-tax, Sakuku, dan lain-lain. Kelebihan produk Bank BCA. Produk ini memiliki beberapa kelebihan, seperti bebas biaya administrasi bulanan dan setoran awal pembukaan rekening yang hanya 20.000. Setoran selanjutnya minimum 10.000, saldo minimum 20.000, tarik tunai maksimum 7 juta per hari, dan transfer antar BCA maksimum 25 juta per hari. Kelebihan selanjutnya yaitu persyaratan pembuatan sangat mudah. Calon nasabah tidak harus berusia di atas 17 tahun, artinya produk BCA yang satu ini tak mengharuskan nasabah sudah memiliki KTP. Namun, tentunya harus bersama orang tua atau walinya, minimal membawa surat persetujuan. Selain itu, kamu juga bisa mendapatkan buku tabungan. Buku tabungannya berisi catatan transaksi rekening pemilik. Jadi, kamu bisa melihat dana masuk dan keluar serta sisa saldo Anda. Hal ini menjadi satu keuntungan karena tidak semua tipe rekening bisa didapatkannya. Kelebihan lainnya ialah mendapatkan kartu ATM yang bisa dimiliki oleh nasabah tabungan BCA. Kartu ATM ini bisa digunakan untuk tarik tunai dan transfer di seluruh ATM BCA Indonesia. Jumlah penarikan pun mempunyai limit yang cukup banyak, hingga 7 juta per hari. Baik kita masuk perhitungan analisis keuangan Bank BCA. Yang pertama likuiditas, yaitu rasio lancar. Rumusnya total aset lancar per total kewajiban lancar dikali 100%. Di 2019 itu 734401 dibagi 151, 735 dikali 100% sama dengan 23,41%. Di 2019 itu 818694 per 174143 dikali 100% itu sama dengan 22,09%. Di quick ratio total aset cost per total kewajiban lancar dikali 100%. 2018 itu ada 824788 per 151735 dikali 100% sama dengan 5,43%. 2019 918 989 per 174143 dikali 100% sama dengan 5,27%. Perhitungan selanjutnya di LDR, total loan per total deposit ditambah equity dikali 100%. 2018 itu ada 524531 dibagi 8588 dikali 100% sama dengan 3,73%. 2019 itu 5720,34 per 9050 kali 100% sama dengan 3,99%. Terus di perhitungan LCR itu jumlah aset liquid berkualitas bersih dibagi total arus kas bersih dikali 100%. 2018 itu 524788 per 25825 dikali 100% sama dengan 1,01%. 2019 itu 918989 per 28570 dikali 100% sama dengan 1,03%. Nah, perhitungan probabilitas itu ada OA laba bersih per aset total dikali 100%. 2018 itu 25852 per 824788 dikali 100% sama dengan 0,031%. 2019 itu ada 28570
per 918 989 dikali 100% sama dengan 0,031%. ROE itu laba bersih per ekuitas pemegang saham dikali 100%. 2019 itu 25.852 per 151.753 kali 100% sama dengan 0,170%. 2019 itu ada 28.570 per 174.143 dikali 100% sama dengan 0,164%. Oke. Terus setelah perhitungan NIM itu pendapatan bunga per aktiva produktif dikali 100%. 2019 17743 per 824788 dikali 100% sama dengan 0,062%. 2019 itu ada 50477 per 818989 kali 100% sama dengan 0,61%. Baik, itulah perhitungan dari Bank BCA Analisis. Dapat kami simpulkan bahwa hasil dari analisis rasio keuangan yang digunakan yaitu rasio likuiditas dan probabilitas pada tahun 2018-19 Bank BCA mengalami kenaikan.